kita lanjut ya teman-teman. Di sini soal 2A mengenai investasi saham. Pada tanggal 1 Juli 2018, PT La Prima ini membeli 36.000 lembar saham miliknya Ixinyos dengan harga 12.500 per lembar. Nah, pembelian ini tuh ternyata merupakan 10% dari lembar saham PT Ixinyos. Nah, pada tanggal 1 Juli 2018 ini, si Ixinyos-nya punya aset dengan nilai buku 4 miliar berarti ya, dan liabilitasnya 174 juta. Kemudian pada tanggal akuisisi ada appraisal value dari mesin itu adalah 357 juta. Ini di atas nilai bukunya, berarti dia undervalued ya. Kemudian ada juga paten yang dilaporkan undervalued sebesar 317 juta dengan sisa manfaat 5 tahun. Nanti kalau ada sisa bakal dialokasikan ke goodwill atau gain from bargain purchase. Di sini terus 1 tahun kemudian pada tanggal 1 Juli 2019, si La Prima ini membeli lagi 90.000 saham beredar miliknya Ixinyos juga dengan harga 14.000 per lembar. Nah, pembelian ini tuh menyebabkan PT La Prima punya 25% lagi kepemilikan atas investasinya atau PT Ixinyos. Terus ada informasi tambahan di sini, ada dividen di tanggal 1 April dan 1 Oktober sebesar 1.000. Kemudian laba bersih investinya laba bersih investi pada tahun 2018 itu 578 juta, sedangkan pada tahun 2019 ada 640 juta. Harga sahamnya PT Ixinyos ini di akhir tahun adalah 13.500 per lembar dan juga 15.000 per lembar. Yang pertama, kita diminta untuk membuat perhitungan excess value per 1 Juli 2018. Di sini, cara menghitung excess value-nya adalah biaya perolehan, yaitu 450 juta. Dari mana? Dari sini. Dari 36.000 lembar saham yang dibeli, dikalikan sama ini harganya, yaitu 12.500. Jadinya 450 juta. Kemudian, kita harus cari book value net asset-nya. Di sini ada 4 miliar aset dan 174 juta liabilitas, berarti di sana nanti net asetnya adalah 3,826 miliar. Nah, tapi itu book value untuk 100% net asetnya. Sedangkan untuk cari excess value, kita harus sesuaiin dengan persentase kepemilikan dari si PT La Prima ini, yaitu 10%. Jadi tinggal dikali aja 3,826 dikali 10%, jadinya 382.600.000 rupiah. Nah, kalau kayak gitu kita udah tahu excess value-nya 450 juta dikurangi 382,6 juta, hasilnya adalah 67.400. Kemudian kita alokasiin excess value. Di sini excess value-nya ada dari mesin, under value 357 juta, dan juga paten yang under value 317 juta. Masih 100%, jadi untuk 10%-nya atau alokasi 10% yang menjadi haknya PT La Prima itu adalah 35.700.000 untuk mesin dan juga 31.700.000 untuk patennya. Nah, ternyata kalau dijumlahnya ini udah 67.400 nih. Jadi, excess value-nya udah dialokasiin semua. Nah, karena nggak ada sisa, maka akun goodwill atau akun gain from bargain purchase itu nggak muncul. Karena udah sama nih. Gitu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu membuat jurnal terkait transaksi investasi PT La Prima selama tahun 2018. Pertama, kita harus bikin jurnal perolehan investasi. Di sini pada tanggal 1 Juli 2018, si PT La Prima ini melakukan investasi ke PT Ixinyos. Nah, di sini karena diperjualbelikan secara aktif, berarti dia trading. Jadi, jurnalnya adalah investment in PT Ixinyos trading pada cash sebesar 450 juta. Kemudian untuk mencatat jurnal penerimaan dividen setiap tanggal 1 Oktober di sini,
Di sini karena dia masih metode cost, jadi jurnalnya adalah cash pada dividen income atau dividen revenue. Di sini aku pakainya dividen income. Jumlahnya berapa? Tadi 1000 dari ini dividen yang dibayarkan kali lembar saham yang dimiliki, yaitu 36.000. Jadi dividen yang diakui atau dicatat pada tahun 2018 adalah 36 juta. Kemudian karena ini metode biaya ya, jadi harus ada penyesuaian ke nilai wajar. Untuk penyesuaian ke nilai wajar, karena di sini nilai wajar di akhir tahun 2018 lebih besar, ya lebih tinggi daripada waktu beli ini. Ya waktu beli kan 12.500, sedangkan pada akhir tahun 2018 adalah 13.500. Jadi di sana nanti ada kenaikan nilainya. Jadi kalau ada kenaikan nilainya nanti ada unrealized holding gain untuk income. Karena ini untuk trading ya, jadi UHGL-nya UHGL income. Terus akun debitnya adalah fair value adjustment. Jumlahnya adalah 36.000 dari lembar saham yang dimiliki dikalikan dengan selisih nilai sahamnya dari akhir tahun dan juga pada saat pembelian, yaitu aktifnya 13.500, pada saat pembelian 12.500, berarti ada selisih 1.000 di sana. Dikali sama lembar saham yang dimiliki, jadinya adalah 36 juta. Kemudian, yang C, kita diminta untuk buat jurnal perolehan tambahan, investasi, serta jurnal retrospektif per 1 Juli 2019. Nah, tapi sebelum masuk ke ininya, jurnal penambahan investasinya, di sana ada pembagian dividen lagi pada tanggal 1 April 2019. Ininya sama, jurnalnya masih sama, yaitu cash pada dividen income atau dividen revenue, karena dia ini masih metode biaya. Nilainya juga sama, karena sahamnya juga belum bertambah, yaitu sebesar 36 juta. Nah, kemudian di sini itu ada jurnal penambahan investasi. Di sini kita merubah investment investasinya yang tadinya trading jadi ekuitas. Di sini jadi investment investasinya ekuitasnya adalah 1,71 miliar. Ini dari mana? Ini dari cash yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2019, yaitu sebesar ini. Sebesar saham yang dibeli dikalikan dengan harga ininya, harga per lembarnya, 90.000 dikalikan dengan 14.000, jadinya 1,26 miliar. Terus juga dia udah punya investment investasinya yang trading tadi, yang 450 juta tadi. Nah, karena dia ini mau diubah jadi equity, berarti kan yang trading berkurang, terus nanti akan menambah investment investasinya yang nah, ini 450 juta. Kemudian ada jurnal penyesuaian retrospektif. Di sini yang pertama adalah untuk reklasifikasi fair value adjustment. Fair value adjustment ini dia akan menambah untuk reklasifikasi fair value adjustment, di sini jurnalnya retain earning pada fair value adjustment sebesar 36 juta. Kemudian untuk jurnal penyesuaian retrospektifnya itu di sini atas dividen dari tahun 2018, yaitu pada bulan Oktober 2018. Di sana kan ada dividen income ya. Nah, dividen income itu dikurangi nih. Karena sekarang kalau udah metode ekuitas, ketika dia melakukan dividen, maka ketika dia mengakui dividen, maka dia akan mengurangi investment di PT-nya. Jadi dieliminasi ini dari income-nya, income dari dividennya dieliminasi, karena ini dari transaksi tahun sebelumnya, maka ininya adalah retain earning 36 juta. Kemudian ini untuk jurnal penyesuaian retrospektif dari dividen April 2019. Di sini bukan retain earning ya, karena ini masih di tahun yang sama, jadi tinggal dikurangi aja dividen income gitu. Di sini dividen income, ada investment in PT-nya atau equity.
karena dia mau mengakui pengurangan nilai investasinya. Ini kenapa dividen income? Karena ini transaksinya masih ada di tahun yang sama, tahun berjalan gitu. Kalau ini kan udah di tahun semalam nih, jadi menguranginya retain earning. Ini gimana juga sama 36 juta. Kemudian untuk menyesuaikan net income-nya pada saat dia metodenya itu adalah metode cost, dia kan nggak bisa mengakui ini ya laba dari si S-nya. Jadi di sini kita mau mengakui laba dari S-nya nih, laba dari Petesinho-nya. Jadi akunnya adalah investment in Petesinho, di mana ketika ada laba dia akan menambah nilai investasinya. Kemudian di sini dikreditnya pada retain earning karena ini adalah transaksi pada tahun sebelumnya gitu. Kan mau menambah laba. Kalau menambah laba berarti nambah retain earning. Jumlahnya adalah 28.900.000. Di sini dari mana? Ini adalah dari 578. 578 juta adalah laba bersih di tahun 2018. Kemudian dikalikan dengan 10%. 10% ini, maaf, ini 10% ini adalah persentase kepemilikannya. Kemudian 6/12 ini adalah waktu-waktunya. Karena dia mulai dari Juli sampai dengan Desember gitu. Jadi hasilnya 28.900.000. Kemudian ini juga ada jurnal penyusunan retrospektif untuk net income dari tahun 2019. Di sini berarti mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Juni 2019. Di sini kita harus mengakui bahwa ada penambahan investment di Petesinho. Kemudian karena ini masih di tahun yang sama, jadi ketika mengakui income dari Petesinho, jadi pakai ini aja, pakai langsung akun income from Petesinho. Jumlahnya adalah 640 juta. Ini adalah laba Petesinho di tahun 2019. Kemudian dikalikan dengan 10%, yaitu persentase kepemilikannya. Kemudian dikali dengan 6/12 ini fraksi waktu dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Juni. Hasilnya adalah 32 juta rupiah. Kemudian ada amortisasi mesin dari tanggal 1 Juli sampai 31 Desember 2018. Ini mesinnya undervalued. Undervalued berarti mengurangi income income from Petesinho-nya. Karena masih metode cost, berarti dia waktu itu belum diakui ya, berarti tahun lalu belum diakui. Nah, karena sekarang udah pakai metode ekuitas, maka kita melakukan amortisasi tersebut gitu. Jurnalnya adalah retain earning pada investment in Petesinho. Karena lagi-lagi ini transaksi di tahun sebelumnya, jadi berpengaruh ke akun retain earning. Jumlahnya adalah nilai alokasi excess value dibagi dengan masa manfaatnya yaitu 7 tahun dikalikan dengan fraksi waktunya. 6/12 hasilnya adalah 2.550.000. Kemudian ini ada amortisasi mesin untuk tahun 2019. Karena di sini transaksi di tahun bersangkutan, maka dia akan langsung mengurangi akun income from Petesinho. Jumlahnya adalah sama. Kemudian di sini ada amortisasi paten. Di sini sama juga ya, paten ini undervalued, berarti dia akan mengurangi income from Petesinho dan juga nanti akan mengurangi retain earning kalau ini transaksi dari tahun sebelumnya. Perhitungannya juga masih sama, itu adalah alokasi excess value-nya dibagi dengan masa manfaat dikalikan dengan fraksi waktunya. Hasilnya adalah 3.170.000. Yang ini juga jurnal penyusunan retrospektif atas amortisasi paten dari tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2019. Karena masih di tahun yang sama, jadi langsung mengurangi akun income from Petesinho dan juga mengurangi akun investment in Petesinho. Jumlahnya juga masih sama, 3.170.000. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menghitung pendapatan investasi dari PT Ixindo bagi PT Maprima pada tanggal 31 Desember 2019. Ini di sini. Kita cari bagian dari net income. Bagian dari net income-nya dicarinya kayak gini. 640 juta itu adalah laba atau net income dari PT Ixindo.
kemudian dikalikan dengan persentase kepemilikan. Tadi awalnya dia punya persentase kepemilikan 10%, kemudian setelah dia melakukan akuisisi lagi pada tanggal 1 Juli 2019, itu nambah 25%, berarti sekarang persentase kepemilikan PT La Prima atas PT Sinyo ini adalah 35%. Jadi dikalikan 35%, jangan lupa untuk dikalikan dengan fraksi waktunya yaitu 6/12. Hasilnya adalah 112 juta. Kemudian dikurangi amortisasi mesinnya di sini. Amortisasi mesinnya jumlahnya juga masih sama karena kayak gini tadi 2.550.000. Karena dia undervalued maka dia akan mengurangi net income-nya. Kemudian yang paten juga sama, perhitungannya juga masih sama. Udah aku jelasin sebelumnya. Karena dia undervalued berarti dia juga mengurangi bagian dari net income-nya. Jadi kita bisa tahu income dari PT Sinyo adalah Rp106.280.000. Kemudian di sini kita diminta yang terakhir yaitu yang kelima. Kita diminta untuk menghitung saldo investasi ekuitas di akhir tahun 2018 sama di akhir tahun 2019. Kita hitung yang 2018 dulu. Masih trading ya. Jadi di sana kita lihat dulu perolehan investasinya pada tanggal 1 Juli 2018 yaitu 450 juta. Perhitungannya udah ada sebelumnya. Kemudian karena ini metode biaya ya, jadi ada penyesuaian penyesuaian ke nilai wajar. Di sana ada fair value adjustment 36 juta. Jadi nilai investment di PT Sinyo pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 486 juta dari harga perolehan investasi ditambahkan dengan fair value adjustment-nya untuk menyesuaikan ke nilai wajar. Kemudian untuk yang tahun 2019 ini udah berubah jadi ekuitas metodenya. Di sini kita lihat dulu investment in PT Sinyo pada awal bulan Juli 2019. Ini dari mana? Ini banyak banget. Ini tuh dari jurnal-jurnal ini, teman-teman. Dari jurnal mulai dari sini. Di sini ada investment dari PT Sinyo sebesar 1,71 miliar. Kemudian untuk penyesuaian retrospektif ini ternyata dikurangi 36 juta. Kemudian dikurangi lagi 36 juta dari penyesuaian ini. Terus ini ada ditambah dari pengakuan net income tahun 2018, kemudian ditambah lagi dari pengakuan net income 2019, kemudian dikurangi sama amortisasi mesin dan amortisasi paten. Jadi hasilnya kalau dijumlahkan di total adalah 1,087,460 gitu. Kemudian ada income from PT Sinyo. Income from PT Sinyo kan akan menambah investment-nya ya. Di sini ini nih. Di sini dari yang udah kita hitung di poin D tadi, tinggal dimasukin ke sini. Kemudian ada dividen yang dibagikan pada tanggal 1 Oktober, yaitu sebesar Rp1.000 ya. Di sini Rp1.000 dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. Jumlah lembar saham yang dimiliki sekarang berapa sih? Awalnya dia punya 36.000 ya. Ini 36.000. Kemudian di 2019 dia beli lagi 90.000. Jadi sekarang dia punya 126.000 lembar saham. Dikalikan sama 1.000, hasilnya adalah 126 juta. Dividen ini akan mengurangi nilai investment di PT Sinyo. Jadi investment di PT Sinyo pada akhir tahun 2019 adalah 1.667.740.000 rupiah. Oke, sekian pembahasan soal nomor 2 mengenai investasi saham. Soal berikutnya akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih.